Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan Bu Dias di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Sebelum mulai pelajaran, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, terima kasih. Kenapa kita harus mengawali dengan ta'awudz dan basmalah sih? Semoga karena kita mengharapkan keridhaan Allah untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Selanjutnya apa yang harus kalian persiapkan? 1 adalah buku tulis dan 2 alat tulis untuk merangkum pelajaran kita hari ini. 3 buku LKS, 4 buku paket untuk sarana penunjang belajar kalian. Baik, langsung saja kita mulai untuk pelajaran hari ini. Anak-anakku, Bu Dias mau tanya nih. Nah, kira-kira bisa jawab gak pertanyaannya? Pasti bisa ya, pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan di sekitar lingkunganmu? Tentu pernah, ya kan? Dan kali ini kalian akan Bu Dias ajak untuk melihat contoh tumbuhan yang Bu Dias tanam di depan rumahnya Bu Dias. Nah, ini contohnya. Ternyata warnanya beraneka ragam, bentuknya juga beraneka ragam. Kok cuma sedikit, Bu? Tenang, ada lagi ya. Ini dia. Nah, ada yang warnanya ungu, ada yang hijau, ada yang agak kekuningan, ada yang bercorak totol, ada yang warnanya pink, ada yang bercorak putih, dan lain sebagainya. Wah, ternyata tumbuhan yang bisa kita amati itu adalah tumbuhan yang beraneka ragam yang Allah ciptakan. Semuanya yang ada di muka bumi ini adalah untuk kebutuhan manusia. Tidak hanya tumbuhan tetapi juga hewan. Maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mengambil ilmunya. Caranya bagaimana untuk mengambil ilmu tersebut? Lakukanlah dengan pengamatan. Nah, ketika kita melakukan pengamatan dengan langkah-langkah yang terencana, memiliki langkah-langkah yang terencana, itu disebut dengan penyelidikan IPA. Dan itu yang akan kita bahas salah satunya di pertemuan kita kali ini di bab pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, seseorang yang pandai itu biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalian termasuk enggak orang-orang yang rasa ingin tahunya tinggi? Coba dijawab. Nah, ada ciri-cirinya orang yang rasa ingin tahunya tinggi. Yang pertama, orang tersebut suka membaca, baik itu membaca buku pengetahuan, buku-buku di luar buku pelajaran, tetapi dia memiliki manfaat yang baik, dan tentunya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, mau ilmu alam, ilmu kedokteran, semuanya ada ya. Dan orang yang rasa ingin tahunya tinggi, dia suka dengan pengamatan. Pengamatan itu tidak sekedar melihat, tetapi diamati, diteliti, diambil hikmahnya, dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Itu namanya pengamatan. Dan yang ketiga, orang yang rasa ingin tahunya tinggi, dia suka dengan percobaan dan dia suka bereksperimen, baik itu di lab atau laboratorium ataupun di luar laboratorium. Nah, kalian termasuk nggak orang yang rasa ingin tahunya tinggi? Nah, semoga saja termasuk ya. Lanjut. Di dalam sebuah penyelidikan IPA, tadi ya sudah Bu Dias di awal, penyelidikan IPA itu adalah sesuatu hal pengamatan dengan langkah-langkah yang terencana. Dan ketika kita melakukan penyelidikan IPA, di sana ada banyak keterampilan yang bisa kita miliki. Ada banyak skill yang bisa kita miliki. Apa sih keterampilan yang bisa kita miliki ketika kita melakukan suatu penyelidikan, khususnya penyelidikan IPA? Yang pertama, keterampilan pengamatan. Pengamatan itu bagaimana sih, Bu? Pengamatan adalah suatu hal yang melibatkan semua panca indera kita. Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semuanya dipakai. Melihat sawah dengan mata, dengan indera penglihatan. Mendengar jangkrik walaupun kita tidak bisa lihat, itu memakai indera pendengaran. Mencium suatu aroma memakai indera pencium. Memegang suatu objek dengan yang kita pelajari, maka itu memanfaatkan indera peraba kita. Itu adalah pengamatan yang semuanya kita lakukan dengan alat yang kita miliki di tubuh kita yang Allah ciptakan, semuanya untuk bisa kita maksimalkan dengan hal-hal yang baik.
Keterampilan yang kedua, mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Jadi kalau kita melihat objek, contohnya tanaman 1 sama tanaman 2, dikelompokkan. Oh, yang warnanya hijau masuk ke lingkup tanaman 1. Yang warnanya agak-agak kekuningan nanti dimasukkan ke kelompok yang kedua. Itu namanya mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Yang ketiga keterampilannya apa? Mengukur. Menggunakan alat ukur yang sesuai. Ngukur panjang ya pakai meteran, jangan pakai timbangan ya. Ngukur massa pakai neraca dan menggunakan alat-alat ukur lainnya yang bisa digunakan. Keterampilan yang keempat yaitu menginferensi atau menyimpulkan. Menyimpulkan ini adalah berdasarkan dari apa yang sudah kita teliti, bisa kita amati, disimpulkan, bisa dikaitkan dengan dasar teori yang kalian miliki. Ya, jadi kalau orang ingin melakukan penyelidikan harus baca dulu referensi, ambil berdasarkan buku, teorinya nanti kita melihat sesuai nggak sama teorinya. Nah, nanti bisa disimpulkan di sana. Lanjut, keterampilan yang kelima yaitu memprediksi. Memprediksi contohnya, kalau di sawah itu banyak tikus, bisa jadi di sini juga banyak ular. Kenapa? Karena ular bisa makan tikus. Jadi itu adalah keterampilan memprediksi. Lanjut, keterampilan penyelidikan yang selanjutnya yaitu menganalisis, yaitu kegiatan menguraikan data yang sudah diperoleh sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Lanjut, percobaan atau penyelidikan. Jadi orang yang melakukan penyelidikan IPA pasti punya keterampilan dalam melakukan percobaan atau penyelidikan. Ya, karena suatu pengalaman itu harganya mahal ya teman-teman ya. Walaupun kadang percobaan tidak sekali itu langsung berhasil, tetapi harus berkali-kali baru berhasil, itu nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba dan sesuai dengan panduan. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengomunikasikan. Kalau seseorang penyelidik atau seseorang yang melakukan eksperimen sudah tahu hasilnya dan ditulis dalam bentuk laporan, nah maka bisa dikomunikasikan dalam dua jenis. Yang pertama dalam bentuk laporan secara tertulis, dan yang kedua bisa dikomunikasikan melalui presentasi kepada orang-orang tentang penyelidikannya. Ini adalah keterampilan dalam penyelidikan IPA yang bisa kalian miliki. Jika kalian ingin mengetahui sesuatu melalui pengamatan, kalian itu tidak boleh asal-asalan, tetapi harus sesuai, harus dengan menggunakan langkah atau metode yang terencana. Nah, metode yang terencana itu disebut sebagai dengan metode ilmiah, atau diartikan adalah cara atau metode dalam mempelajari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena terencana, nah metode ilmiah ini punya langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkahnya ada banyak ya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Maksudnya apa, Bu? Nah, kalau kita ingin merumuskan masalah, maka harus punya masalah dulu. Masalah itu apa sih? Masalah adalah sesuatu yang akan kalian teliti atau yang akan kalian pecahkan, yaitu berupa pertanyaan ilmiah. Berasal dari pertanyaan ilmiah yang orang berikan kepada kita. Itu bisa dijadikan sebagai rumusan masalah. Yang kedua yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Dugaan ilmiah atau jawaban sementara yang diteliti. Jadi dugaan itu harus bersifat ilmiah dan berdasar pada bukti dan fakta yang ada, tidak boleh ngarang. Kemudian jawaban sementara dari apa yang sudah diteliti, dan kebenarannya itu harus dibuktikan melalui percobaan atau penelitian. Lanjut, yang ketiga yaitu melakukan penelitian. Ini bisa di laboratorium ataupun di luar laboratorium. Kalau di laboratorium atau di lab, kalian harus menggunakan prosedur kerja yang baik, menggunakan safety yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, pakai jas lab, pakai kacamata jika diperlukan, dan lain sebagainya, pakai sarung tangan. Di luar lingkungan juga seperti itu, harus sesuai dengan pedoman keselamatan. Jadi tidak boleh asal-asalan ya seorang peneliti itu. Jadi harus ada rincian dan terencana. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data, mengumpulkan dan hasil penelitian itu dibahas. Jadi data itu ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif itu bagaimana? Nah, ini sudah di dalam kurung ya. Data kualitatif itu adalah data yang
diambil berdasarkan alat indera kita, melihat, mendengar, membau dan lain sebagainya, meraba. Kuantitatif dengan alat ukur, dengan penggaris, dengan meteran, dengan neraca, dengan timbangan dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data, yaitu disesuaikan dengan hipotesis atau dugaan sementara. Sesuai tidak? Kalau sesuai bagaimana? Kalau tidak sesuai bisa jadi harus diulang lagi percobaannya, karena percobaan itu tidak semuanya sekali percobaan langsung berhasil. Ada yang harus beberapa kali percobaan baru disesuai dengan hipotesis. Lanjut, yaitu membuat simpulan atau rangkuman. Jadi berdasarkan hipotesis, berdasarkan pengolahan data dan hasil penelitian disimpulkan dalam bentuk rangkuman. Dan yang terakhir menyusun laporan, yaitu keterampilan mengomunikasikan tadi. Dan ada cara-caranya untuk membuat menyusun laporan. Nah, lanjut. Nah, untuk kali ini mari kita lakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, amatilah 2 jenis tumbuhan, terserah tumbuhan apapun. 2 jenis tumbuhan, kemudian bandingkan perbedaan antara 2 tumbuhan itu. Kemudian amati perbedaan dan tulis dalam tabel di bawah ini. Ini adalah contoh tabelnya saja. Kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian amati. Tidak harus persis seperti ini, tetapi minimal ada 5 perbedaan yang bisa kalian amati. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan perbedaan tanaman yang kamu amati. Oh, tanaman A lebih apa daripada B? Tanaman A daunnya bagaimana? Itu silahkan dibuat kesimpulan. Dan apa yang harus kalian kumpulkan hari ini? Ada 3. Yang pertama, rangkuman pembelajaran ditulis di buku IPA, dan di bawahnya dilanjutkan dengan tabel dan simpulan pengamatan tadi, di foto bersama ya dengan rangkumannya, dan foto diri saat mengukur atau melakukan pengamatan tanaman yang tadi. Ini adalah tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Cukup jelas ya? Terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, sekian dari Budia, selamat mengerjakan dan semoga mendapatkan hasil terbaik. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.